Terima kasih Mas Anas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar jelas ya, Mbak Faiza, Mas Anas? Ya, jelas Baik. Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman, allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar, al-azizul ghafar, muqawwilul laili 'alan nahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Majelis Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol atau PCIM Spanyol rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala masih membenamkan iman ke dalam hati kita, pikiran kita dan perbuatan kita sehingga kita terus-menerus menjadi hambanya hingga ajal menjemput dan kita menikmatinya di akhirat nanti. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga kajian ini pun tak luput dari keberadaannya yang mampu membawa kita kepada zaman yang penuh dengan teknologi. Senang sekali saya Abi dari bumi Andalusia mengudara tepatnya di Barcelona, Spanyol, dapat berjumpa kembali pada hari ini dengan para peserta kajian pada edisi kedua Mukena atau Muhammadiyah Keliling Ramadan Dunia. Pada Ramadan 1443 Hijriah ini akan mengintip dan mencontoh keseharian orang Turki, khususnya di tengah bulan suci Ramadan kali ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Hafizan Arhab Juswil dari PCIM Turki yang akan berbagi cerita kepada kita tentang masyarakat Turki dalam membersamai Ramadan. Adapun susunan acara telah dimulai sejak 30 menit yang lalu, yaitu dengan mengaji daring yang telah usai, kemudian dilanjutkan dengan sharing session, dan terakhir adalah 15 menit untuk sesi tanya-jawab. Para peserta kajian pada hari ini dimanapun berada, saat ini menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, atau di sini pukul 2 sore, sehingga semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kebaikan dan ketenangan hati. Sebagai informasi, selama kajian berlangsung diharapkan agar semua membisukan fitur bicara pada aplikasi yang ada atau di-mute sehingga materi yang disampaikan akan terdengar dengan jelas ke seluruh peserta kajian. Selanjutnya, keluarga kajian dapat mengomentari informasi yang disampaikan atau mengajukan pertanyaan baik secara langsung dengan terlebih dahulu menyalakan icon raise hand atau melalui fitur chatting yang ada pada sesi tanya jawab. Langsung saja kita awali kajian pada hari ini atau pada sore hari ini waktu Eropa dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz Hafiz Arhab Juswil dari PCIM Turki. Terima kasih Mas Abi atas kesempatannya, sudah dibuka dan dipanggil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang terhormat Ketua PCIM Spanyol dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua anggota PCIM Spanyol dan hadirin sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Abi, suara saya terdengar jelas ya? Ya, putus-putus ya? Terdengar jelas. Cuman di belakang agak sedikit noisy, tapi it's okay.
Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil aziz al-jabbar, al-kawi layla ala al-nahar wa as-sama bil-layli amad wa ijab al-anham wa nasallu wa nasallim ala nabi mukhtar aidada kull qadatin fil bihar wa ala alihi wa ashabihi al-akhir wa man istana bis-sunnati wa ihtada bil-hajji wa ma'an fil jannah wa khawfan min an-nar. Bismillah, la yadurru ma'asmi syai' fil ardi wa la fis-sama'i wa as-sami'ul 'alim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ya, sebelumnya selamat sore waktu Turki dan juga selamat siang waktu Spanyol ya. Spanyol itu satu waktu ya Mas Adi atau terbagi? Beda satu jam 2 berarti. Beda 1 jam. Ya. Beda 1 jam ya. Beda 1 jam juga ya. Oke ya. Kalau di Turki ini, alhamdulillah perbedaannya hanya menit saja gitu ya. Semakin ke timur semakin maju waktunya, semakin ke barat semakin lambat. Saya kebetulan ada di provinsi di tengah, tapi condong ke barat, di provinsi Konya. Dan teman-teman yang di timur yang berbatasan dengan Suriah, kemudian juga dengan Georgia, Armenia, itu biasanya lebih cepat gitu ya. Mereka jam 18.40 kurang lebih atau 18.30 sudah berbuka. Sedangkan kami yang di barat-barat ini, apalagi yang di Istanbul ke Eropa sana, semakin lama bukanya gitu kan. Jam 19.37 itu baru buka, ya, semakin berat. Ya alhamdulillah, sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk tatap layar. Dan di dewasa ini kita sudah punya platform. Ini kalau seandainya yang menciptakan orang Islam gitu ya, saya rasa ini pahalanya wow, luar biasa sekali. Pencipta Zoom, Google Meet, kemudian Microsoft Teams gitu ya. Seandainya orang Islam punya platform seperti ini, tahu di akhirat timbangan amalnya karena membantu orang untuk menimba ilmu, untuk belajar Al-Quran bahkan kan, untuk kuliah dan lain sebagainya, luar biasa. Tapi kalau kata orang Turki, ma'alesef gitu ya, sayangnya yang menciptakan belum ada umat Islam di teknologi untuk tatap layar ini gitu. Ya sebelumnya senang sekali, suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi cerita gitu ya. Kita dialog aja nanti modelnya tentang bagaimana nih Ramadan yang ada di Republik Turki gitu ya. Sekitar jaraknya berapa kilometer kira-kira dari Spanyol? Ada 3.000 mungkin atau 2.000 kilometer. Kira-kira seperti itu ya dari Spanyol. Salam juga buat teman-teman semua, teman-teman belajar Spanyol, terutama Mbak Faiza ini, senior saya dulu di Mu'allimat. Tapi kita nggak ketemu ya Mbak Faiza ya, baru kenal setelah lulus saja. Iya. Sekaligus juga adik beliau kebetulan juga sedang menimba ilmu di Turki, beliau Mas Hasnan. Saat ini ambil doktoral di Ankara University, S3 Tafsir. Kebetulan saya sering berjumpa dengan beliau kalau ada acara Muhammadiyah atau ada acara yang lain seperti ini. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semua, rekan-rekan, saya izin menampilkan layar ya, share screen seperti ini. Semoga sudah terbaca ya Mas Abi ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, tema kita singkat saja, dialog kita tentang berbagi cerita berbahagia dengan Ramadan. Di situ saya tambahkan ala orang Turki, karena setiap bangsa, setiap suku, setiap negara itu biasanya tata cara dan juga kekhasannya beda-beda. Sebelumnya mohon maaf, waktu saya kira-kira dialokasikan berapa menit supaya saya tidak alokasi sekitar 45 menit, bisa lebih, berharap lebih karena sambil ngabuburit. Oke, siap. Tapi kurang lebih 45 menit dan 15 menit tanya jawab. Terima kasih Mas Adi. Ya, insya Allah kita maksimalkan. Insya Allah. Lebih baik dialognya kalau saya pengennya sih. Saya juga penasaran nih di Spanyol seperti apa. Gitu ya. Jadi yang pertama tema kita ini tentang bagaimana sih orang Turki itu merayakan Ramadan gitu ya. Atau bagaimana sih mereka itu memperlakukan Ramadan gitu. Karena kalau di Indonesia sendiri, di negara kita kan macam-macam caranya. Dan karena bangsa kita itu dari zaman dahulu gitu ya, ketika
setelah masuk sudah berabad-abad lamanya, maka sudah agak sulit dibedakan mana yang merupakan ajaran agama dan mana yang merupakan adat istiadat gitu. Kadang itu bisa bercampur, kadang bisa saling melengkapi gitu kan. Jadi misal ada budaya keliling gitu ya, keliling buat bangunin orang sahur, beduk-beduk pukul-pukul beduk gitu ya. Itu bisa jadi tradisi, bisa juga ajaran agama gitu kan, mengingatkan orang untuk sahur. Ada juga kalau di di kampung-kampung gitu ya, waktu kita kecil pasti ada perang sarung nih. Ya, biasanya anak kecil, terutama yang cowok-cowok ini biasanya sarung dilipat-lipat, kemudian perang-perangan gitu untuk meramaikan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana sih Ramadan ini dilakukan atau diekspresikan oleh orang tua? Jadi sebelum itu perkenalkan Bapak Ibu rekan-rekan semua, nama saya Fatizan. Saat ini saya tinggal di Provinsi Konya di Turki. Kira-kira jaraknya itu cukup jauh dari Istanbul, sekitar 12 jam kalau naik bus, dan 6 jam kalau naik kereta cepat gitu ya. Posisinya ada di tengah, pas di bawah Ankara. Di Provinsi Konya ini, saat ini saya berkuliah di Necmettin Erbakan University yang ada di Konya di Fakultas Ilahiyat, dan saat ini diamanahi sebagai anggota Majelis Pendidikan Kader di PCM Turki. Salam kenal Bapak Ibu semua. Insya Allah kalau Bapak Ibu ada yang berencana ke Turki, jangan lupa mampir ke Konya. Kabar-kabar aja ke saya, insya Allah saya dengan senang hati. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya siap bantu keliling gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada kendala apa, ada masalah apa, insya Allah kita siap bantu. Teman-teman PCM Turki dengan senang hati kalau misalkan ada teman-teman dari PCM Spanyol maupun dari yang lain ingin silaturahim ke Turki, insya Allah kita tersebar di beberapa kota. Soalnya bedanya sama beberapa pihak lain, contohnya PCI Mesir gitu ya, mereka alhamdulillah berada di satu pusat kota gitu di Kairo. Jadi pergerakan Muhammadiyah di sana tuh bisa pasif, kemudian juga bisa aktif gitu ya, karena satu lokasi gitu. Berbeda halnya dengan kami di Turki ini, persebarannya cukup sporadis gitu ya. Jadi ada yang di Istanbul, ada yang di Konya, di kota besar seperti Ankara, Bursa, Kayseri, ada juga yang di kota-kota yang lebih jauh lagi dari pusat gitu, seperti misal Diyarbakir itu perbatasan dengan Suriah, kemudian ada Erzurum, ada Antalya, ada Izmir dan kota sebagainya. Jadi diaspora Indonesia di Turki ini cukup lengkap gitu ya, cukup banyak di berbagai provinsi ada. Terutama teman-teman PCI ini tersebar di Ankara, kemudian Istanbul tentu ya, paling banyak, di Konya juga, di Kayseri, Bursa, dan lain sebagainya. Dan insya Allah mohon doa juga, ini kita dari MPK sedang mendorong juga nih teman-teman yang terkumpul di beberapa kota ini untuk menjadikan pimpinan ranting, jadi PRN. Mohon doa semoga bisa lancar gitu ya, minimal 3 orang aja lebih, langsung kita gas buat pimpinan ranting istimewa di sana gitu, supaya semakin istilahnya semakin erat gitu ya, karena kalau misalkan satu kota kan bisa bertemu, bisa bercengkrama, bisa bukber gitu ya, bisa sholat bareng gitu. Kalau umpamanya saya di Konya terus bersama dengan Mas Hasan di Ankara, waduh harus menempuh jarak dulu gitu, 3 jam bahkan sampai 6 jam kalau naik bis. Ya, yang pertama adalah orang-orang Turki menyebut Ramadan itu dengan nama Ramazan. Jadi orang Turki dalam bahasa mereka gitu, mereka itu kalau menyebut huruf bot, mereka tuh mirip dengan huruf Z gitu. Jadi kalau misalkan lagi Al-Fatihah gitu ya, khairin maghdubi alaihim waladdallin gitu, kalau misalkan mereka ingin sholat, karena istilahnya telafuz atau pronunciation mereka itu di beberapa kata atau huruf itu diadopsi dari bahasa Arab, menyesuaikan dengan lidah mereka jadi berubah. Contoh misal huruf waw, mereka nggak bisa bilang wow gitu, misal walad, tapi berubah terasimilasi jadi v gitu. Jadi ada dengunnya sedikit di sana gitu ya. Nah, Khoshyeldin ya Syekh Ramazan. Khoshyeldin ini bahasa Turki artinya selamat datang. Selamat datang wahai Syekh. Syekh ini dari bahasa Arab dan artinya Syekh Ramazan, jadi selamat datang wahai bulan Ramadan. Orang Turki dari poster-poster dan iklan-iklan pamflet
Instagram itu biasanya seperti muskil syahri Ramadan, karena bahasa Turki ini juga banyak menyerap dari bahasa Arab, bahasa Farsi, kemudian bahasa Inggris beberapa, dan bahasa Prancis. Jadi ada beberapa kata atau kalimat yang dia mirip dengan bahasa Indonesia, karena kita sama-sama dari bahasa Arab. Nah, pada bulan ini biasanya sekolah dan kantor ini merubah waktu aktif. Biasanya kalau kuliah masuk jam 7 ya, atau 7.15, ketika bulan Ramadan biasanya ada penyesuaian. Bisa jadi jam 9 atau bahkan lebih siang lagi gitu ya. Kami di sini sahurnya itu sekitar saat ini subuh jam 5, berarti sahur sekitar jam 4 atau setengah 5. Kemudian berbuka saat ini kalau sendiri jam 19.37 kira-kira. Nah, kira-kira mulai aktif kantor atau kampus ini sekitar jam 9, yang sebelumnya bisa jam 7 atau 7.30. Karena memang mereka menyesuaikan juga dengan kebiasaan orang tua tadi menyambut bulan Ramadan, walaupun memang tidak di semua kampus atau di semua sekolah gitu ya, karena menyesuaikan, tapi sebagian besar seperti itu. Nah, semua masjid itu insya Allah pasti akan menyelenggarakan sholat tarawih bersama atau berjamaah, dan di beberapa masjid itu ada yang menyediakan sahur dan buka bersama, mirip dengan kita di Indo yang menyediakan sahur dan berbuka. Kenapa? Karena setiap masjid yang ada di Turki ini pasti ada pegawai. Jadi ada marbot yang dia itu PNS, gitu ya, kategorinya dia adalah pegawai pemerintah. Mereka adalah para petugas yang memang dipekerjakan oleh pemerintah, dianggap sebagai pegawai negeri untuk mengurusi masjid atau kita sebut sebagai imam. Nah, di Turki sendiri ada dua istilah gitu ya, ada istilah jami dan ada istilah masjid. Jadi kalau kawan-kawan kebetulan sedang mampir ke Turki, jangan sampai ketukar istilah jami dan masjid. Karena kalau jami itu dia pasti masjidnya besar gitu, dan umumnya menyelenggarakan sholat Jumat, bahkan sholat Id gitu ya. Tapi kalau misalkan masjid, terminologi dalam bahasa Turki itu bukan masjid yang ada di bayangan kita, itu adalah musola. Jadi nggak ada sholat Jumat di sana, nggak ada sholat Id, apalagi hanya untuk sholat 5 waktu saja. Jadi kalau di jami itu pasti ada petugasnya, kita sebut imam tadi atau guru. Di masjid itu nggak ada. Contoh jami itu seperti Hagia Sophia, kemudian Sultan Ahmed di Istanbul ya. Di Konya ini ada masjid besar namanya Sultan Selim Jami, dan ada Belediye Jami dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian di bulan ini juga pasti aktivitas keagamaan itu meningkat. Jadi tidak jarang sebelumnya kalau misalkan kita lihat di masjid itu orang-orang yang sholat 5 waktu gitu, di bulan Ramadan ini bisa dipastikan pasti ada aja orang yang datang ke masjid siang-siang bolong gitu, atau sore-sore dia baca Quran, kemudian juga apa istilahnya mengadakan kegiatan sholawat gitu ya. Istilah bahasa Turki adalah salah gitu. Jadi membanyakan sholawat gitu ya, dengan lagu-lagu dan sebagainya. Itu biasanya begitu di masjid-masjid ketika bulan Ramadan. Nah, ini juga yang sering kita jumpai adalah orang Turki ini sangat bermurah hati gitu. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, bawaan itu pengen donasi, pengen sedekah, pengen ngasih sesuatu ke orang lain gitu ya. Dan biasanya incerannya itu adalah mahasiswa, siapa lagi, apalagi mahasiswa asing. Karena mulai 10 tahun belakangan, satu dekade belakangan ini, Turki ini mulai membuka pintu lebar-lebar untuk pelajar asing. Jadi banyak memberikan beasiswa, banyak memberikan akomodasi untuk mahasiswa dari luar negeri untuk belajar. Jadi tidak jarang kita temui orang asing yang mereka belajar di Turki saat ini. Di kota mana pun, tidak hanya di kota besar seperti Istanbul atau Ankara, di kota-kota lainnya yang lebih kecil daripada Istanbul dan Ankara itu lebih banyak. Oke, sebelumnya mohon maaf, sepertinya ada noise ini. Saya berusaha sekali pakai earphone, cuman sepertinya memang suaranya lebih masuk gitu ya. Oh, sekarang udah amas kok, Mas? Ya, sekarang udah mulai meredak, mereka sudah selesai diskusi gitu. Siap. Oke, kita lanjut. Jadi banyak orang Turki ini mereka, ya itu sasarannya adalah mahasiswa itu
Dan apa namanya, yang saya perhatikan adalah mereka jarang sekali memberikan sumbangan atau sedekah ini kepada peminta-minta atau kepada pengemis gitu. Jadi mereka lebih percaya untuk ngasih sumbangan ini kepada lembaga-lembaga zakat, gitu ya, lembaga-lembaga sodako, lembaga-lembaga pemerintah yang memang harus menyalurkan tepat kepada orangnya. Karena kita tahu di Turki ini pengungsi itu luar biasa, masya Allah Bapak Ibu. Jadi orang-orang Suriah itu yang ketika masih ada konflik di negaranya waktu beberapa tahun yang lalu itu mereka lebar-lebar membuka perbatasan itu masuklah ke Turki gitu. Termasuk orang-orang Uyghur, ya, mereka juga sama banyak masuk ke Turki. Orang-orang mana yang di Myanmar itu orang Pak saya namanya sukunya ya itu yang di Myanmar yang apa namanya etnis Muslim di sana itu Rohingya. Nah, Rohingya itu juga banyak yang diterima di Turki. Dan baru-baru ini adalah pengungsi dari Ukraina, gitu, karena Turki dan Ukraina cuma berbatas laut, gitu ya. Mereka banyak juga yang datang di beberapa kota, gitu, diterima luar biasa dengan bangsa Turki ini. Gitu. Terutama juga karena Suriah ini masih ada hubungan kekerabatan dengan bangsa Turki, dan orang-orang Uyghur itu mereka memang orang Turki. Satu, mereka banyak diterima, banyak tragedi yang di sana masih satu rumpun, gitu ya. Makanya mereka lembaga-lembaga wakaf, lembaga-lembaga zakat dan sebagainya bisa tepat sasaran kepada pengungsi-pengungsi dibanding mereka masih langsung ke komunis atau gelandangan. Nah, kemudian di Turki itu umat Muslim itu berada dalam satu kesatuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita di Indonesia kita punya banyak pilihan gitu ya. Maksudnya pilihan ada jemaahnya atau organisasi masyarakat berbasis keagamaan, contohnya Muhammadiyah, kemudian ada NU, ada RSI, gitu ya. Pemerintah sendiri pun punya Kementerian Agama, punya lembaga-lembaga keagamaan yang mengatur kegiatan keagamaan. Jadi di Indonesia ini kan banyak pilihan gitu ya. Kita mau sholat tarawih misal mau yang mana nih? Mau yang cepat, yang ambil Masjid Muhammadiyah aja cuma 11 rakaat gitu ya. Atau mau yang lama dikit tapi bacaannya nggak terlalu panjang, mau ambil masjid-masjid yang afiliasi ke NU gitu ya, biar 23. Tapi kalau di Turki nggak bisa seperti itu karena mereka semua kegiatan keagamaan diatur oleh lembaga yang bernama Diyanet Islamiyah Bashkanda atau Direktorat Urusan Keagamaan seperti itu. Masuk tadi sempat saya singgung juga bahwa masjid-masjid itu semuanya pasti memiliki petugas, memiliki pegawai atau kita sebut sebagai imam tadi, yang mana mereka itu dipekerjakan gitu ya, masuknya pun lewat CPNS gitu, seleksi CPNS. Jadi mereka mendaftar, kemudian di training, kemudian langsung ditugaskan sebagai imam. Jadi di sini itu imam adalah sebuah pekerjaan yang digaji dan jenjang karirnya tersendiri, di mana semakin tinggi dedikasinya, semakin lama gitu ya sebagai imam, dan semakin tinggi di tingkat pendidikannya, ada kemungkinan dia akan diangkat sebagai mufti. Gitu. Jadi mufti itu ada di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat nasional atau disebut sebagai presiden atau direktur urusan keagamaan. Nah, ini saya masukkan foto beliau. Beliau adalah Dr. Ali Irbash, adalah direktur urusan keagamaan. Jadi bukan menteri, tapi setingkat dengan menteri. Yang lebih bisa kita bilang di lembaganya itu kekuasaan. Ini adalah foto buka bersama pekan lalu Profesor Ali Irbash dengan duta besar negara-negara muslim di dunia. Kalau kita lihat di tengahnya ada Pak Lalu. Pak Lalu ini alumni UNY, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau saat ini menjabat sebagai dubes Republik Indonesia untuk Turki. Beliau turut hadir juga di sini, gitu ya, menghadiri undangan dari Direktorat Urusan Keagamaan. Nah, yang unik adalah orang-orang Turki ini mayoritas bermazhab Hanafi. Gitu. Jadi mereka secara ibadahnya itu ada sedikit beda dengan kita yang Syafi'i, yang lebih cenderung mengikuti mazhab Syafi'i. Khususnya kalau orang Muhammadiyah kita tiba pada majelis tarjih gitu ya. Ini banyak perbedaannya, dan
Ramadan, contoh misalkan waktu subuh itu adalah jam waktu syuruk atau waktu terbit matahari, contoh misalnya adalah jam 6.30, maka mereka akan azan subuh itu bukan ketika waktu subuhnya jam 5 misalkan, tapi mereka akan mengazankan subuh itu 45 menit sebelum waktu syuruk atau sebelum waktu terbitnya fajar gitu ya. Jadi misal di jadwal itu waktu subuh jam 5, tapi mereka baru azan biasanya misal 5.45 gitu ya, atau 5.30 gitu. Mereka baru azan subuh di situ. Nah, saya pernah kejadian waktu itu, karena saya belum tahu, saya kira azan subuhnya adalah jam 5 gitu. Itu di musim dingin, kalau musim dingin saya keluar gitu kan ke masjid, jam 5 udah siap dan nunggu azan. Kok 5 menit, 10 menit, 15, kok nggak ada yang azan gitu kan, padahal di masjid itu ada petugasnya. Ternyata mereka baru azan 45 menit sebelum waktu syuruk tadi. Tapi di mazhab Hanafi sendiri mereka meyakini bahwa azan subuh itu sunnahnya diazankan ketika mendekati syuruk. Tujuannya supaya lebih banyak lagi orang yang hadir untuk jemaah subuh maupun juga tidak terlambat lah istilahnya untuk melaksanakan subuh. Itu salah satu masalah fikih furu'iyah yang ada di Turki gitu ya, untuk masalah mazhab Hanafi ini. Kemudian juga tata cara sholat ya, itu berbeda. Kita di Indonesia sesuai dengan tuntunan Majelis Tarjih itu ketika sholat kan sedekapnya di dada. Orang Hanafi ini bersedekap di kemudian mereka tidak ada lagi takbir intikal gitu. Jadi nggak ada takbir untuk apa istilahnya, tangannya itu diangkat ke arah telinga untuk pergerakan ke ruku maupun iktidal. Jadi kalau misalkan kita Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama ya, orang Indonesia biasanya, kemudian akan ruku kita takbir intikal lagi diangkat tangannya, kemudian pada iktidal kita takbir intikal lagi diangkat tangannya, mereka tidak. Ini nanti akan kelihatan kalau di masjid itu mana yang mazhab Hanafi dan bukan, itu akan terlihat jelas lewat mengangkat tangan dan seterusnya gitu. Jadi di Turki ini mereka keunggulannya adalah satu, padu gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya wah Ramadannya beda gitu, lebarannya beda antara Muhammadiyah sama pemerintah atau Muhammadiyah sama Indonesia, nggak ada gitu. Karena di sini semua satu komando di bawah Diana Kishori dan Skandal atau Direktorat Urusan Keagamaan tadi yang memang memberikan pengumuman secara resmi dan juga memberikan arahan terkait dengan urusan keagamaan gitu kalau itu. Nah, juga sebelum kita memasuki bulan Ramadan, orang-orang Turki ini sudah lebih dulu merayakan atau istilahnya mengingatkan kita akan memasuki bulan Ramadan dengan memperingati 5 kandil GCC. Kandil itu apa ya? Kandil itu kalau secara harfiah itu adalah lilin, gitu. Lilin atau tempat menaruh lampu di zaman dulu, itu namanya kandil kalau secara harfiah. Cuma di sini adalah maksudnya adalah malam yang terang gitu. Maksudnya adalah malam ketika orang-orang Turki ini saling memperingati sesuatu yang akan datang sebentar lagi, ditunggu-tunggu, itu apa, bulan Ramadan. Kandil di sini adalah malam untuk memperingati itu. Ada 5 macam malam yang diperingati atau istilahnya pasti akan dibuatkan suatu acara khusus di masjid atau di tempat-tempat pemerintah, di sekolah-sekolah. Itu adalah yang pertama adalah Maulid Kandil atau Maulid Nabi. Yang pertama ya, Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal itu diperingati malamnya, dan biasanya akan ada program dari pemerintah, kemudian di masjid juga ada diperdengarkan salah tadi, sholawat tadi. Dan biasanya kalau sekolah-sekolah Islam, maksudnya sekolah-sekolah yang bukan pemerintah, sekolah-sekolah pemerintah maupun non pemerintah yang dua itu adalah imam khatib. Imam khatib itu adalah sekolah model pesantren atau madrasah aliyah kalau di Indonesia, itu pasti akan merayakan itu, bukan suatu kegiatan fair juga untuk merayakan mau. Nah, yang kedua adalah reda ikan dini atau permulaan. Nah, kita orang-orang Turki yang akan mendekati Ramadan, mereka akan melaksanakan disebut dengan reda ikan dini atau memperingati permulaan bulan suci. Biasanya ini diperingati pada bulan Rajab tentunya. Jadi ketika memasuki bulan Rajab, malam Jumat pertama di bulan Rajab itu akan diperingati
3 bulan suci, yaitu ada Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya 3 bulan suci tadi. Kemudian setelah Rajab kan ada Mi'raj Syamili atau malam Isra Mi'raj. Diperingati juga di masjid-masjid gitu ya. Kemudian yang keempat adalah beratkan diri. Nah, beratkan diri ini mirip dengan perayaan di Indonesia disebut dengan malam nisfu Sya'ban atau ketika pertengahan Sya'ban gitu. Itu kan setengah. Nah, Sya'ban itu adalah bulan Sya'ban, jadi akan semakin dekat lagi kepada bulan Ramadan. Nah, terakhir ketika di bulan Ramadan di tanggal 27, orang-orang Muslim meyakini bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun di dalam salah satu hadis sahih itu dikatakan bahwa Lailatul Qadar ini di 10 terakhir Ramadan, ya, biasanya di malam ganjil itu keluarnya gitu ya. Tapi kalau di Turki ini mereka memperingati secara resmi atau secara khusus di tanggal 27 di malam 27 di bulan Ramadan itu disebutnya sudah mendekati ke Idul Fitri atau mendekati satu Syawal. Itu sudah mau selesai Ramadan, itu berarti harus semakin kuat lagi. Nah, ini mohon maaf saya kasih gambar-gambar yang tidak senonoh karena kita di bulan Ramadan juga saya memberikan gambar-gambar menggoda yang iman. Masya Allah, gambar-gambar yang kurang pantas gitu ya. Mohon maaf sekali lagi kawan-kawan semua. Ini saya cerita aja, ada beberapa makanan khas yang dikeluarkan oleh orang Turki ketika masuk bulan Ramadan gitu. Yang pertama ada Ramazan Pidesi. Ramazan Pidesi ini adalah roti gitu ya, roti tradisional Turki yang yaitu lembut, beda sama roti yang biasa dimakan untuk sarapan atau makan pagi orang Turki. Karena biasanya rotinya itu keras gitu. Atau roti-roti yang dia seratnya itu lebih. Nah, Ramazan Pidesi ini dia lebih lembut dan juga lebih halus teksturnya gitu ya. Kayak roti-roti 1000-2000-an yang ada di Indonesia yang kita beli kalau di warung itu kan biasanya rotinya rajinya cuma sebutir gitu ya, 500-an gitu kan, terus kembang kemudian rotinya lembut sekali gitu, kurang lebih di Ramazan Pidesi. Ini maksudnya apa? Ini di filosofi yang digambarkan adalah bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita harus melembutkan hati kita. Kita harus melembutkan perangai kita, kemudian akhlak kita, kemudian juga iman kita harus dilembutkan lagi, selembut roti yang mereka makan tadi itu, menandakan bahwa kita akan menyebut bulan yang suci. Maka kita harus lembut lagi ibadahnya. Mas, suaranya putus-putus. Dia cocok buat Mas Nafizan, suaranya ya agak terbata-bata, putus-putus. Terbata-bata. Kalau sekarang masih terus Sinyalnya. Oke, siap. Agak coba lagi. Tes 1 2 3 ya, sudah lancar ya Mas ya. Oke. Much better. Mas Abi yang masuk lancar. Ya. Oke, bismillah. Kita lanjut. Siap. Ya, Oke. Mereka normal. Masuk roti ini cocok sekali untuk dipakai untuk buka puasa gitu ya. Karena dia lembut tadi, terus juga filosofinya tadi adalah untuk menyiapkan hati yang semakin lembut lagi, ini bisa dipakai buat buka puasa. Roti ini juga memiliki kerak bermotif seperti tenun, jadi kotak-kotaknya itu dia mirip kayak kalau kita lagi tenun gitu, anggaplah seperti itu. Ya tentu karena ini roti terbuat dari gandum gitu ya, kaki dan juga di atasnya ada biji-bijian dan dipakai sedikit jintan hitam gitu, atau digilas satu. Mohon maaf Mas, tadi kalau misalkan suara saya nanti putus-putus lagi nanti tolong diingatkan ya. Soalnya kalau dari gambar saya sudah lancar. Oke. Kalau Mas Hafiz sih lancar, tapi orang di belakang Mas kencang sekali ya Mas. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Untuk Ramazan Pidesi atau roti Ramadan. Nah, ini yang kedua, ini cukup menggiurkan juga. Ini adalah, ini bukan sirup marjan ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bukan sirup marjan. Ini namanya adalah Osmanlı Şerbeti. Osmanlı ini adalah Usmania, gitu ya, masa dinasti Usmania. Dan Sherbet ini adalah minuman-minuman, gitu ya, atau minuman masa Usmania, gitu, maksudnya begitu.
itu secara harfiah. Tapi dinasti Utsmani sudah tidak ada, ya sudah selesai. Dan minuman ini akan menjadi minuman tradisional. Rasanya gimana? Rasanya dia agak sedikit asam juga menghangatkan gitu, karena kita campur dengan ada cengkeh, ada kayu manis, dan akar jahe. Jadi udah kayak bandrek aja gitu ya kalau di Indonesia gitu ya, atau kayak minuman-minuman yang menghangatkan di Indonesia, tapi dia warnanya merah gitu ya. Dia ada sedikit asam karena dikasih lemon, dan ini biasanya dibentuk dalam kemasan-kemasan kayak Coca-Cola gitu ya, kayak Pepsi gitu ya, jadi dalam botol besar, dan biasanya akan dijual itu ketika mendekati Ramadan sampai dengan selesai. Jadi biasanya untuk buka untuk setelah selesai makan kita minum Nah, rasanya gimana ya? Saya nanti bisa dicoba cicip. Insya Allah kalau ada kesempatan seperti ya di bulan Ramadan ada share tasting. Nah, teman-teman yang Suara backgroundnya ada ini sih Mas. Mas atau Ustadz Hafizan. Suara belakangnya. Suara belakangnya. Waduh. Terlalu berisik. Sebentar saya ganti ke ini dulu. Ke earphone yang lain, teman-teman. Saya minta waktu 5 menit ya. Semoga bisa bersama ya, siap. Pamit sebentar. Mohon ditunggu ya teman-teman kajian. Ya. Karena kita ingin menampilkan yang prima di PCIM kajian ini, sehingga kita dapat mengambil ya hikmah, mengambil pelajaran gitu. Jadi akan diupayakan yang terbaik buat kita semua. Jadi sambil itu kita tunggu sebentar. Ya, sambil menikmati minuman yang di depan. Iya. Menggoda iman, Mbak. Mohon bersabar, ini ujian. Jangan tepuk tangan. Untung bukan nasi padang yang ditampilkan. Oh iya, ya. Sekarang saya pakai device lain untuk mikrofonnya supaya lebih jelas lagi. Insya Allah noise-nya udah terminimalisir ya. Aman, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Mohon maaf sudah membuat menunggu tadi. Kita lanjut. Oke. Nah, ini teman-teman yang menurut saya perlu kita tiru juga dari orang-orang Turki ini. Jadi orang-orang Turki ini, kalau saya perhatikan, mereka kelebihannya, salah satunya dalam mengamalkan syariat Islam itu mirip dengan Kiai Dahlan, dengan teologi Al-Ma'uni, dengan pengamalan dan aktualisasi dari surah Al-Ma'un itu sendiri gitu. Sebagaimana yang diyakini oleh kita gitu, oleh orang-orang Muhammadiyah, bahwa Al-Qur'an itu khususnya dalam surah Al-Ma'un ini tidak hanya untuk dihafal, tidak hanya untuk dibaca gitu ya, tapi diamalkan gitu. Nah, bangsa Turki ini mereka kalau urusan menolong itu udah nggak perlu ditanya lagi gitu. Bahkan kita kalau nggak punya rumah gitu ya, kasaran gitu ya, kalau kita nggak punya rumah, kita datang dari negeri antah berantah, itu mereka akan carikan rumah, mereka akan carikan tempat tinggal, dikasih makan sampai kenyang gitu ya, pokoknya dihidupi sampai bagaimanapun. Itulah mengapa juga orang-orang Turki ini mereka dalam menghadapi para pengungsi, terutama dari Uighur, dari Suriah, dari Ukraina, mereka tuh sangat terbuka. Ya. Bahkan bisa dibilang Turki ini salah satu negara, atau bahkan negara nomor 1 dengan jumlah pengungsi terbanyak di dunia. Gitu. Jadi mereka menerima pengungsi dengan sangat tangan terbuka, gitu ya. Bahkan saya jarang menemui kejadian rasis di sini. Tetap ada. Maksudnya dalam artian kamu kan pendatang gitu kan, ngapain kamu ada di sini gitu. Ya ada 1-2 gitu, tapi saya tidak pernah menemukan itu di tempat-tempat yang banyak orang-orang berkumpul di sana gitu. Itu lebih ke pribadi aja gitu. Misal ada yang nggak suka sama kita ya biasa lah ya. Ataupun di Indonesia juga kadang nggak suka misal sama satu orang gitu, terlepas dia dari etnis manapun gitu ya. Tapi di Turki ini mereka luar biasa sangat welcome dengan tamu-tamu mereka gitu ya. Bahkan mereka tidak menyebut kita orang asing gitu. Jadi kalau dalam bahasa Turki mereka punya
istilah namanya yabancı. Yabancı itu adalah stranger kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, atau foreigners gitu ya. Kita kalau di kampus itu tidak disebut sebagai yabancı oleh mereka, kita disebut sebagai misafir gitu. Misafir itu apa? Misafir tamu gitu. Jadi mereka sebut kita adalah pelajar tamu, bukan pelajar asing gitu. Karena mereka merasa mereka tuan rumah gitu ya. Kamu datang ke sini bertamu, saya sebagai tuan rumah harus istilahnya menyambut tamu gitu ya, harus memberikan pelayanan terbaik kepada tamu saya gitu. Itu luar biasa, orang Turki itu tertanam mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, mereka luar biasa dalam hal tolong menolong, itu nggak ada ampun lah. Pokoknya mereka sangat luar biasa di sana gitu. Tapi sedikit memang saya kasih pengimbang gitu ya, selain ada kelebihan tentu ada kekurangan. Nah, kadang orang-orang Turki ini kalau masalah mengendalikan emosi ini agak kurang baik mereka gitu ya, dibanding orang Indonesia yang legowo, kemudian yang apa istilahnya lebih ada rasa nggak enakan gitu ya kalau orang Indonesia, atau misal rasa-rasa tidak mau membuat perkara gitu kan, orang Indonesia kan biasa begitu. Nah, orang-orang Turki ini mereka kekurangannya di sana gitu. Jadi dalam benak mereka dan dalam pikiran mereka gitu, apa yang menjadi hak saya, apa yang menjadi milik saya, akan saya bela mati-matian walaupun saya harus angkat pedang. Itu kalau yang ada di pikiran orang-orang Turki ini. Jadi ketika mereka sedang berselisih atau sedang berkonflik, ketika dia merasa dia yang benar, itu nggak akan dia biarkan gitu. Saya yang benar, maka saya harus bela mati-matian gitu. Itulah mengapa juga mereka kadang sering emosinya itu sering tersulut gitu ya. Jadi sering marah-marah gak jelas gitu ya di jalan, misalkan sering ngomel-ngomel gak jelas gitulah, entah di bus, entah di tramway gitu ya, entah di kereta gitu. Kadang mereka suka terpancing emosi yang tidak jelas gitu. Bagi orang Indonesia tentu ini sangat mengagetkan gitu, karena kita kan jarang gitu ya ada orang-orang yang marah-marah di jalan gitu, apalagi sama orang yang nggak dikenal gitu. Tapi kalau orang Turki ini mereka tidak sungkan-sungkan untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka gitu. Kalau mereka merasa benar, mereka akan bela gitu. Kalau mereka di pihak yang bukan yang pihak yang salah, mereka tidak akan serta-merta mengalah gitu seperti orang Indonesia, apalagi dalam hal ini orang Jawa yang biasanya punya sifat legowo gitu ya, apalagi nggak enakan gitu. Nah, di gambar ini saya kasih contoh negara-negara yang mereka berikan bantuan gitu. Jadi ada suatu lembaga itu adalah di pojok kanan atas itu ada logonya, mereka adalah Türkiye Diyanet Vakfı atau lembaga wakaf keagamaan bangsa Turki gitu ya. Salah satu lembaga juga yang memberikan bantuan, donasi, zakat, infak, sedekah yang ada di Turki ini gitu. Selain beberapa lembaga lain, ini merupakan salah satu lembaga terbesar gitu. Ya, termasuk juga dari lembaga inilah saya bisa berada di Turki sekarang, karena saya mendapatkan beasiswa dari lembaga TDV ini. Dan tidak hanya saya, ada kurang lebih 10.000 pelajar dari 111 negara yang mereka beri beasiswa, yang mereka datangkan ke negara mereka untuk belajar Islam khususnya, karena TDV ini adalah lembaga non pemerintah, jadi dia adalah lembaga swasta. Mereka memberikan beasiswa tersebut untuk belajar Islam bagi 111 negara yang ada di dunia gitu. Jadi mereka datang langsung ke negaranya, kemudian mereka datangkan kandidatnya gitu ya, yang lolos di seleksi berkas, mereka interview langsung, mereka tanya gitu ya, kemudian mereka berangkatkan ke Turki, sampai di Turki pun mereka bina gitu, mereka berikan fasilitas asrama gitu ya, terus fasilitas makan, akomodasi, kemudian juga biaya kuliah, bahkan uang saku gitu, sampai dengan asuransi kesehatan gitu mereka pastikan gitu. Ada juga kalau teman-teman mungkin pernah mendengar, ada juga beasiswa namanya YTB atau Yurt-Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar, itu suatu lembaga milik pemerintah. Nah, bedanya ini di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, mereka juga memberikan beasiswa mirip seperti TDV ini gitu. Tapi beberapa perbedaan yang bisa saya highlight adalah lembaga TDV ini mengkader gitu. Jadi tujuan mereka adalah mendatangkan orang asing dari 111 negara untuk kuliah di Turki, untuk belajar di Turki, dalam hal ini belajar Islam, dan mereka tidak punya kepentingan apapun dengan penerima beasiswa ini, kecuali dikembalikan ke negara mereka untuk menjadi agen-agen persatuan umat Islam tadi itu. Jadi karena mereka berkumpul semua di Turki, artinya kan mereka berada di dalam satu lokasi yang sama gitu ya, dengan ideologi yang sama,
di kader yang sama, doktrinasi yang sama gitu ya, dan mereka punya tujuan untuk mengembalikan ke negara masing-masing. Dan ketika sudah kembali ke negara masing-masing, harapannya mereka yang sudah belajar di Turki ini, mereka akan jadi pemimpin, menjadi imam gitu ya. Di suatu hari nanti mungkin saja karena kita satu visi dan satu misi, bisa jadi khilafah Islam itu bisa terbentuk lagi gitu ya. Atau mungkin kita anggap di sini khilafah itu adalah bersatunya umat Islam satu visi gitu ya. Ketika umat Islam ini sudah satu visi, maka bukan tidak mungkin Palestina itu akan merdeka gitu ya. Bukan tidak mungkin Al-Aqsa gitu, kemudian Al-Quds itu akan berada kembali di bawah kedamaian umat Islam gitu ya. Bukan tidak mungkin lagi umat Islam ini akan bersatu. Mohon maaf, ini mikrofon saya tiba-tiba keluar. Oke, sudah kembali. Siap. Tes 1, 2, 3. Sudah aman lagi ya suara saya? Baik. Oke, kita lanjutkan, mohon maaf. Gitu, jadi cara Republik Turki ini untuk bisa menyatukan umat Islam itu bukan dengan apa ya istilahnya menyebarkan ideologi bahwa kita harus mendirikan khilafah lagi gitu, atau bukan dengan cara kita harus bersatu lagi di bawah satu lembaga atau satu institusi yang namanya khilafah tadi, bukan dengan cara seperti itu. Tapi mereka lebih ke depan lagi visinya mereka, mereka memberikan pendidikan, kemudian dikembalikan ke negara-negaranya, menjadi pemimpin di sana, kemudian kan bisa nanti kan karena sudah satu visi gitu kan, sudah satu lembaga, mereka bisa kemudian membawa kejayaan Islam. Nah, itulah yang terjadi dengan pemerintahan Turki yang sekarang. Kita sebut saja misal Presiden Turki yang sekarang, beliau Bapak Recep Tayyip Erdogan. Beliau ini bisa menjadi pemimpin Turki sekarang bukan kebetulan, bukan serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk turun dari langit tiba-tiba jadi pemimpin Turki, enggak gitu. Jadi mereka disiapkan gitu ya, khususnya Bapak Erdogan ini disiapkan sejak masa belia gitu. Jadi seperti yang kita tahu gitu ya, barangkali teman-teman juga mengikuti bahwa Turki ini pasca bubarnya Khilafah Utsmani, mereka memproklamirkan diri sebagai Republik Turki modern dan mengusung dasar konstitusi bahwa agama itu tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan atau urusan sipil gitu, atau kita yakini sebagai sekularisme gitu ya. Kita udah paham bahwa Republik Turki ini dia mengusung nilai-nilai sekular gitu ya. Jadi di tahun-tahun dulu itu, di tahun 1930-an bahkan sampai awal dekade 1980-an, Turki ini masih betul-betul memegang kendali sekularisme tadi gitu. Karena pemerintahannya didominasi oleh orang-orang militer gitu ya, atau pemerintahan itu didominasi dengan cara diktator atau dengan cara yang otoriter gitu ya. Jadi di saat-saat itu banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilarang, banyak kegiatan-kegiatan yang berbau Islam dan keagamaan lain itu dicegah oleh pemerintah Turki itu sendiri. Itulah kenapa banyak orang-orang tua di Turki gitu yang sudah sepuh, yang sudah kakek nenek itu mereka tidak bisa baca Quran, mereka bermasalah dengan kegiatan sholat atau kegiatan puasa, tapi semangat dan antusiasme mereka untuk belajar agama lagi itu luar biasa gitu ya. Tapi itu dia gitu. Jadi saya punya teman juga, dia suatu ketika dia menangis gitu karena orang tuanya meninggal gitu, ayahnya waktu itu meninggal, tapi ayahnya itu sampai dengan akhir hayatnya tidak bisa membaca Al-Quran, tidak kenal dengan huruf-huruf hijaiyah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di masa kecilnya, di masa belia si ayahnya ini, yaitu di masa pemerintahan awal-awal Republik Turki modern ini, tidak memperkenalkan Al-Quran kepada generasi mudanya gitu. Jadi hingga akhir hayatnya si bapaknya ini dia tidak bisa baca Quran gitu. Jadi teman saya ini menangis bukan karena ayahnya wafat saja gitu. Mungkin dia menangis sedih karena itu, tapi yang lebih sedih lagi adalah ayahnya ini tidak kenal dengan Al-Quran. Itu salah satu dampak dari runtuhnya Khilafah Utsmani waktu itu dan berdirinya Republik Turki modern gitu. Nah, alhamdulillah ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan partainya ini mulai naik gitu ya, itu mulai lambat laun sistem itu mulai digantikan. Walaupun sebetulnya Pak Erdogan ini kalau di Turki itu tidak dikenal sebagai sosok yang religius gitu.
tapi dia justru dikenal sebagai sosok yang nasionalis gitu. Cuman memang karena Bapak Recep Tayyip Erdogan ini di masa mudanya dia adalah alumni dari sekolah Imam Khatib. Jadi dia di waktu SMP dan SMA-nya menuntut ilmu di madrasah yang sempat saya singgung tadi, yaitu Imam Khatib. Jadi sekolah yang menyiapkan calon imam dan calon khatib ketika di masa dewasanya gitu ya, ketika beliau terjun ke politik, dia membawa misi-misi tadi itu, misi-misi keislaman, dekat dengan umat Islam, kemudian juga ideologi partainya itu walaupun nasionalis tapi nasionalis kanan gitu ya, cenderung lebih religius gitu. Nah, itu yang saya maksud adalah bahwa orang Turki ini dia membalikkan keadaan itu bukan dengan senjata, kemudian bukan juga dengan dengan cekcok, dengan konflik, tapi mereka membalik keadaan itu dengan pendidikan gitu. Dia menyiapkan kader gitu ya, mereka didik sekarang untuk 50 tahun lagi jadi pemimpin negara ini, membawa negara ini lebih baik lagi. Nah, begitu juga dengan kandidat-kandidat dari berbagai negara yang mereka datangkan ke Turki untuk diberikan beasiswa. Nah, di 4 gambar yang ada di layar ini adalah sebagian kecil dari bantuan lembaga TDV ini di negara-negara lain gitu ya, khususnya negara-negara mayoritas Islam seperti Benin gitu ya, kemudian di Suriah pastinya yang di sebelah kanan ini itu di daerah Idlib namanya, yang tempat pengungsian terbesar Suriah di sana. Kemudian di sebelah kiri bawah ini di Kazakhstan, dan di sebelah kanan di Afghanistan gitu. Jadi kalau teman-teman bisa melihat itu di akun Instagram Turki yang Diyanet Vakfı, di sana banyak ada dokumentasi video maupun foto bagaimana bangsa Turki ini kalau masalah urusan tolong-menolong itu nggak ada ampun gitu ya. Jadi mereka nggak mikir lagi, saya punya uang sekian, saya kasih ke mereka. Karena saudara saya sedang dizalimi, misalkan begitu. Dan tidak hanya di negara mayoritas Muslim saja, tapi juga di negara minoritas Muslim gitu. Contoh di Argentina, di Ekuador, itu mereka juga menyuburkan komunitas Islam di sana, termasuk di Jepang. Di Jepang itu ada suatu masjid di Tokyo yang bisa dibilang masjid terbesar mungkin di Jepang, itu adalah Tokyo Jami gitu. Itu adalah 100% sumbangan dari negara Turki. Kemudian hilang lagi, saya ganti pakai data di tadi. Yes, oke, alhamdulillah udah kembali lagi gitu. Jadi di Jepang itu ada suatu masjid namanya Tokyo Jami tadi, itu dibiayai juga oleh orang Turki ini untuk mengembangkan Islam di sana, di negara minoritas gitu. Termasuk kita juga punya teman dari Ekuador, dari Venezuela, dari Kolombia, yaitu negara-negara minoritas Muslim yang mereka didatangkan untuk belajar Islam di Turki, dan juga harapannya kembali ke negara mereka untuk jadi pemimpin-pemimpin tadi. Jadi semakin meluaskan syiar-syiar agama Islam tadi gitu. Jadi ini salah satu yang membuat saya kagum dengan orang Turki. Mereka kalau urusan tolong menolong gitu ya, mereka udah nggak mikir lagi gitu. Pokoknya saya punya sekian, kamu sedang kesulitan nih, saya bantu gitu. Dan mereka tidak mengharap apa-apa kecuali ya umat Islam itu yang besar gitu. Bahkan tidak terbatas di sana, mereka juga menolong orang-orang Ukraina gitu ya, orang-orang Georgia yang notabene-nya bahkan jarang sekali ada komunitas Islam di sana itu untuk pengembangan Muslim gitu. Termasuk di sini sepertinya ada Kak Berta ya hadir bersama kita. Iya, ada Kak Berta, Masya Allah sekali. Beliau ini penasehat PCIA Turki. Beliau domisili di Makedonia Utara gitu. Di Makedonia Utara itu kan umat komunitas Muslim di sana tidak sebanyak di negara-negara mayoritas Islam gitu ya. Dan di sana pun juga rata-rata sumber penyuluh keislaman maupun juga pengajar itu didatangkan dari Turki gitu. Nanti insya Allah kalau berkenan juga Kak Berta bisa berbagi pengalaman ya di Makedonia Utara, seperti apa keadaan Ramadan di sana kalau ada waktunya, seperti itu gitu. Jadi luar biasa sekali orang Turki ini kalau urusan tolong menolong dan lain sebagainya. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan, Mas Abi dan rekan-rekan semua. Saya ucapkan Ramazan Ayyamis Mübarek olsun. Nah, ini ucapan orang Turki ketika memasuki bulan Ramadan gitu ya. Artinya adalah semoga bulan Ramadan kita ini berkah gitu ya. Semoga bulan Ramadan kita ini mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, dan juga yang terpenting adalah istiqomah hingga akhir itu.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah mau mendengarkan sedikit sharing dari saya. Setelah ini saya kembalikan ke Mas Abi. Silakan Mas Abi. Masya Allah, tabarakallah atas cerita-ceritanya, kisah-kisah menarik yang disampaikan, yang menginspirasi dan menjadi review buat kita semua untuk kita selami lebih dalam ya, bagaimana Turki dari yang tadi disebutkan itu yang Islamnya dulu Bani Utsmaniyah, kemudian redup, kemudian dibangun lagi oleh Recep Tayyip ya, Recep Erdogan ya, dan Abdullah Gül. Betul, baik. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Bagi yang sudah tidak sabar, kami persilakan kepada para penanya untuk raise hand ya, menyalakan raise hand, atau mungkin di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan tadi, seperti dari Mbak Faiza. Langsung saja barangkali yang mau raise hand atau Mbak Faiza bisa langsung. Tafadol Mbak, tafadoli. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Hafiz, penjelasannya sangat menarik. Pertanyaannya saya ada 2. Yang pertama, tapi semoga aja ini ya, karena tadi kan sempat putus-putus di awal, jadi saya mau konfirmasi lagi aja. Jadi kan tadi mengatakan bahwasanya imam itu nggak boleh sembarangan kan ya Mas ya. Terus saya mikirnya itu kan kalau yang di masjid besar. Terus apakah itu juga berlaku sama untuk yang di musola-musola? Terus kemudian kan tadi kan Bapak Erdogan kan ternyata dulu SMP SMA-nya kan juga semacam kayak dikader untuk menjadi imam juga. Nah, apakah berarti ketika mau jadi imam tuh mereka tuh ada sekolah khusus, jadi nggak boleh sembarangan orang untuk menjadi imam? Nah, itu yang saya penasaranin dari segitu. Kemudian apakah juga bacaannya itu juga ngaruh? Karena kalau nggak salah di Malaysia itu kan jadi imam pun ada license. Nah, kalau tadi kan Mas bilangnya kalau jadi imam di sana tuh kayak PNS gitu kan. Nah, saya penasaran apakah berarti menjadi seorang imam di Turki itu menjadi sebuah prestisius dan emang itu menjadi kompetisi yang kuat atau gimana? Apakah emang pekerjaan ya? Ini kan menjadi pekerjaan ya. Apakah emang ini tuh nggak kalah bergengsi dengan misalnya bekerja di kementerian atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tadi kan tadi Mas Hafiz mengatakan orang Turki itu benar-benar exciting banget lah kalau hal yang event tentang Islam ya. Kayak tadi yang 3 bulan sebelumnya. Tadi sorry agak putus-putus, boleh jadi maksudnya yang 3 bulan sebelum Ramadan tuh berarti mereka tuh membuat acara besar gitu, kayak semacam menyambut. Terus kenapa harus 3 bulan, itu yang aku tadi masih belum paham. Terus satu lagi. Ya, silakan Mbak Faiza. Kalau nggak salah, mereka kan sangat welcome ketika ada orang Muslim datang, bahkan dibiayai sekolah dengan kawan-kawan. Nah, kira-kira kalau saya kayak untuk non-Muslim itu, apakah juga berlaku sama atau gimana? Apakah memang mereka tuh dari kecil tuh udah dididik bahwasanya manusia itu sama, tidak boleh membedakan. Jadi kenapa mereka tuh punya pikirannya bagus loh, bahwasanya emang semua tuh sama. Itu aja. Makasih Mas. Luar biasa. Tafadol Mas Hafizan. Ya, terima kasih Mas Abi dan juga Mbak Faiza untuk pertanyaannya. Ini mohon maaf saya tidak bisa menampilkan gambar, atau saya buka kamera di sini aja. Ya, ini saya ganti kamera HP. Soalnya di laptop lagi error. Oke, terima kasih Mbak Faiza. Pertanyaan yang pertama ini ya soal apa kita bisa bilang itu profesi keimaman gitu. Jadi yang pertama di sini tidak semua masjid. Ya, tadi kan saya menjelaskan ada 2 terminologi yang berbeda gitu. Yang pertama ada jami gitu ya, tulisannya CAMII, bacanya jami gitu. Yang kedua adalah masjid, tulisannya MESCIT. Jadi kalau nanti teman-teman kebetulan sedang berkunjung ke Turki terus kemudian melihat ada masjid gitu ya, itu bukan masjid dalam terminologi kita gitu, karena itu adalah musola dalam terminologi kita. Nah, otomatis karena itu musola yang artinya tidak ada sholat Jumat atau sholat Id gitu ya khususnya, berarti hanya sholat 5 waktu mungkin ya, itu jarang ada petugas di sana atau jarang ada imam yang ditugaskan khusus di sana. Tapi kalau misal di Jami yang besar-besar gitu, contoh misal Hagia Sophia itu pasti, kemudian Sultan Ahmed dan banyak masjid lainnya, ada ratusan masjid, ada ratusan ribuan dan bahkan
belasan ribu jami yang ada di Turki, itu mereka tentu punya görevli tadi, punya petugas yang bahkan dikasih tempat tinggal di dekat komplek jami itu, komplek masjid tadi yang kita maksud itu. Kemudian mereka akan memimpin sholat 5 waktu, itu pekerjaan yang pertama. Kedua, mereka akan memberikan ceramah gitu ya. Ceramah ini disebut dengan istilah wa'as gitu. Wa'as ini biasanya sebelum Jumatan atau di event-event tertentu mereka akan memberikan ceramah di masjid tersebut. Itu pekerjaan kedua. Yang ketiga adalah ketika ada orang yang ingin menikah. Nah, ketika ada orang ingin menikah, mereka akan dinikahkan di masjid itu dengan oleh imam tadi gitu. Jadi nggak ada penghulu gitu ya, tapi imam yang langsung menikahkan. Itu kurang lebih ada 3 fungsi atau pekerjaan utama dari seorang imam gitu, pekerjaan utama seorang imam. Kemudian imam tadi itu syarat untuk menjadi imam itu yang pertama mereka harus kuliah S1 di jurusan ilahiyat dulu gitu. Kalau kita di Indonesia atau di Malaysia itu kita punya jurusan S1 yang belajar agama itu kan banyak ya teman-teman ya. Misal ada yang mau belajar hadis gitu ya, atau S1-nya misal tentang tafsir, atau S1-nya misal tentang hukum keluarga Islam gitu ya, atau misal S1-nya tentang cabang-cabang ilmu agama yang lain gitu, misal tafsir hadis, tafsir Quran dan sebagainya. Di Turki itu untuk program S1 itu mayoritas itu hanya punya satu jenis jurusan yang belajar tentang keagamaan yang disebut dengan ilahiyat tadi. Nah di ilahiyat ini kita belajar semua cabang ilmu Islam mulai dari fikih, kemudian akidah, kalam, kemudian tafsir, kemudian sejarah-sejarah Islam, kemudian tentang Quran, kemudian bahasa Arab, dan semua yang dasar-dasar tentang keislaman di S1 tadi. Nah, syarat untuk bisa masuk ke kerjaan imam tadi atau untuk bisa daftar ke pekerjaan imam tadi itu adalah minimal S1 di bidang ilahiyat tadi. Nah, kemudian kita akan mengikuti ujian tulis yang disebut dengan KPCC. Ujian tulis, ini udah kembali lagi di laptop. Nah, kita akan kembali ada ujian tulis tadi, lalu kemudian ya seperti CPNS pada umumnya gitu ya, ada ujian-ujian lain sebagainya, kemudian tibalah kita di saat pengumuman kelulusan tadi itu. Nah, baru kemudian dia akan ditempatkan di masjid mana itu terserah pemerintah gitu Mbak. Nah, selama menjalani kehidupan sebagai imam gitu ya, misal 10 tahun, 15 tahun, ketika jejak rekam keimamannya itu baik gitu ya, ditambah dia melanjutkan kuliah ke S2 misalkan yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang imam, ada kemungkinan dia akan dipromosikan sebagai mufti gitu, atau dia akan dipromosikan bekerja di kantor kemuftian gitu. Jadi masjid-masjid ini dibawahi oleh kantor kemuftian yang ada di tiap kabupaten kota, kemudian naik di tingkat provinsi, naik lagi di tingkat pusat. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang ya mirip dengan jenjang karir di PNS gitu ya di Indonesia, misal di kedokteran, misal jadi dokter PNS gitu ya, mungkin di jenjang karir pertama dia di klinik-klinik tingkat awal gitu ya, semakin bagus jenjang karirnya nanti semakin naik mungkin akan dipekerjakan di Kementerian Kesehatan gitu ya, misal juga dengan menjadi guru gitu ya, dipromosikan dan seterusnya seperti itu. Kurang lebih begitu. Jadi imam itu adalah pekerjaan besar. Gitu ya. Ada 2 sebetulnya, bisa memilih menjadi imam, yaitu memimpin sholat, kemudian tadi juga menikahkan orang gitu, atau menjadi bais. Bais ini adalah penceramah. Jadi dia khusus hanya mengajar ceramah aja gitu. Dan biasanya disambi sebagai menjadi seorang dosen gitu. Jadi kalau imam ini dia akan tinggal di komplek masjid itu, dia akan mendapat ruangan khusus di sana, akan dapat penghidupan khusus di sana, atau rumahnya berdekatan dengan masjid tadi kalau sudah berkeluarga. Nah, wais ini biasanya dia punya kehidupan sendiri gitu. Dia hanya datang memberikan ceramah di masjid-masjid itu ketika sebelum Jumatan atau ketika sebelum waktu-waktu tertentu kayak gitu. Dan biasanya dia adalah dosen. Itu 2 pekerjaan lulusan ilahiyat tadi gitu. Nah, mereka untuk menjadi imam ya itu tadi di masjid yang besar tentu harus melewati tahapan tadi, tapi kalau di masjid atau musola tadi tentu siapapun bisa menjadi imam gitu. Imam secara harfiah dalam artian pemimpin sholat gitu ya. Tapi kalau di masjid-masjid tertentu mereka harus orang-orang yang memang sudah dipekerjakan oleh pemerintah gitu. Termasuk para muazin gitu. Muazin di sini atau kita sebut juga dengan Bilal itu mereka juga
orang-orang khusus yang memang ditunjuk oleh pemerintah setempat gitu ya. Biasanya mereka juga imam dan bergantian gitu. Nah, kebetulan juga di program beasiswa saya ini di TDV ini, karena kami adalah mahasiswa ilahiyat, kami punya program magang gitu. Nah, magangnya apa ya itu? Jadi kita digilir ketika hari Jumat itu ada yang jadi khotib, kemudian ada yang jadi vaiz tadi itu memberikan ceramah sebelum Jumatan, atau menjadi muezzin gitu. Nah, itu biasanya kita dijadwal kapan, kita magang di sana. Pakai bahasa Insya apa Allah di sana berarti kalau tentunya pakai Turki bahasa ya? Turki, Mas Abi. Masya Allah. Iya, Iya, kita iya. kita nggak ada pilihan lain gitu, karena untuk penerima beasiswa ini sebetulnya ada beberapa jenis kelas di sini untuk belajar Islam. Ada yang Arca atau dengan bahasa pengantar Arab, kemudian ada yang bahasa Inggris gitu juga. Tapi sangat jarang, itu yang pertama. Yang kedua, untuk penerima beasiswa TDV ini mereka hanya mengirim untuk kelas Turki gitu. Jadi mau tidak mau kami benar-benar harus mengikuti pelajaran bahasa Turki dengan baik. Dan ini juga poinnya yang membuat mahasiswa Indonesia kadang kesulitan untuk belajar di Turki ini adalah bahasa Turki ini. Itu yang jadi salah satu momok. Kenapa? Karena struktur dan grammar bahasa Turki ini 180 derajat berbalik dengan bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia gitu. Kalau struktur pola bahasa Indonesia kita kenal misal SPOK gitu ya. Kalau bahasa Turki itu dia tidak SPOK, tapi dibalik gitu. KOSP gitu. Jadi keterangannya di paling awal, objeknya di tengah, subjeknya bisa di awal, bisa di dekat akhir, dan kata kerja itu pasti berada di akhir gitu. Itu yang paling membuat kadang kita sampai jadi banyak juga teman-teman saya yang kemudian sayangnya gitu harus putus di tengah jalan kuliahnya gitu, karena ketika kita sudah masuk di masa kuliah itu berarti kita sudah hitung mundur gitu. Jadi beasiswa ini hanya menyediakan 4 tahun gitu ya, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Kalau kurang alhamdulillah, kalau lebih wassalamualaikum gitu. Makanya kita sudah hitung mundur ketika kita sudah masuk kelas perkuliahan, itu udah countdown menuju kita ditendang dari beasiswa ini. Kalau pilihannya kalau nggak lulus ya hilang gitu beasiswa. Nah, itu salah satu penyebabnya. Gitu, jadi Mbak Faiza, kalau di sini pekerjaan imam seperti itu. Nah, semakin tinggi karir dan kesempatan, ya maka dia bisa menjadi mufti, bisa menjadi kepala urusan keagamaan tadi, seperti Profesor Dr. Ali Erbash tadi. Dan ketika dia memang ingin mendalami lebih jauh, nanti mereka punya sekolah khusus mufti. Nah, ini juga salah satu keunggulan mereka juga, di mana saya pernah ikut ceramahnya beliau ini, Profesor Dr. Ali Erbash itu, di waktu peresmian sekolah mufti di dekat asrama saya. Beliau bilang begini gitu, di negara mayoritas muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, dia bilang begitu, dan di Pakistan gitu ya, bahkan kita tidak menemukan sekolah mufti gitu. Di sana siapa yang memberikan petunjuk dan arahan agama itu tidak diatur secara resmi oleh pemerintah. Jadi Prof. Ali Erbash itu mengatakan begitu. Kemudian di akhir perjumpaan itu kami mahasiswa Indonesia yang ada di forum itu kemudian datang mendekati beliau gitu. Sempat bersalaman juga, berfoto juga bahkan ya. Jadi ternyata mendekati Menteri Agama Turki itu lebih mudah daripada mendekati Menteri Agama Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin belum tentu kita bisa salaman, apalagi ngobrol sama Bapak Yakut Khalil Qomas gitu. Di Turki kita bahkan bercanda dengan Bapak Menteri tadi itu, beliau Prof. Ali Erbash itu, kita langsung salaman, kemudian teman saya nyeletuk gitu, Hojam gitu, kita menyebutnya Hojam gitu ya, Hojam, apakah mungkin kalau saya pulang ke Indonesia, saya mau mendirikan sekolah mufti di sana? Terus kata Bapak Ali Erbash ini, ya silakan saja, kalau misalkan kamu memungkinkan, maksudnya adalah kamu di sini belajar dulu yang benar gitu ya, kamu di sini belajar yang sungguh-sungguh, kemudian pulang ke Indonesia, nanti baru kita bicarakan lagi gitu. Ketika kamu sudah jadi pemimpin di sana, kita bicarakan lagi kalau kamu memang mau punya kurikulum seperti ini. Karena di sana ada sekolah calon mufti tadi itu, atau disebut dengan Yüksek Dini Ihtisas gitu. Ihtisas itu adalah specialization gitu ya. Spesialisasi, dini itu adalah keagamaan, yüksek itu tinggi gitu. Jadi sekolah spesialisasi keagamaan tinggi gitu, atau spesialisasi kalau di kedokteran gitu ya. Kalau di Mesir itu ada yang disebut dengan Darul Iftah gitu ya. Darul Iftah itu sekolah calon mufti gitu ya, pemberi fatwa. Nah, mirip-mirip seperti itu. Di Turki ada juga. Tapi bedanya kalau di Turki ini hampir di setiap provinsi besar ada sekolah calon mufti itu gitu. Karena kebutuhan untuk mufti ini cukup banyak, tidak hanya di Turki saja tapi juga diekspor bahkan ke negara-negara tetangga gitu. Misal ke
Makedonia gitu ya, atau misal ke Bulgaria, ke Yunani, atau ke Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan negara-negara tetangga lainnya gitu. Nah, insya Allah pertanyaan pertama cukup menjawab ya Mbak Faiza ya. Sangat menjawab ini, luar biasa. Luar Oh ya, biasa ya Mbak Faiza ya. oke. Saya tarik nafas dulu. Ya kita lanjut pertanyaan kedua ini. Nah, Oke. kedua ini tentang ini tadi ya, lima perayaan tadi. Nah, jadi 5 perayaan tadi itu saya kurang tahu pastinya Mbak, teman-teman semua, apakah itu adalah mazhab Hanafi saja atau memang budaya di Turki saja. Jadi mereka itu sebelum masuk ke bulan Ramadan ada 5 perayaan lain yang mereka peringati gitu. Yang pertama tadi ada Mevlid Kandili gitu ya, atau kita sebut Maulid Nabi. Kemudian yang kedua ada tadi Regaib Kandili gitu ya, atau mulai masuk 3 bulan, yaitu 3 bulan suci, yaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian ada yang ketiga tadi itu Isra Mi'raj ya, Mi'raj Kandili. Kemudian yang keempat ada setelah Regaib, Berat Kandili itu adalah Nisfu Sya'ban. Nah, yang terakhir adalah Qadir GJC atau Nuzul Quran. Nah, 5 perayaan ini mereka rayakan itu tentunya dalam rangka persiapan menyambut Ramadan. Terus yang kemudian yang kedua adalah memang bisa jadi ini adalah mazhab Hanafi gitu ya. Mereka memperingati ini semua, dan mereka bahkan mengucapkan ucapan khusus ketika saling bertemu itu, mereka memberikan ucapan khusus ketika lagi waktu perayaannya gitu. Kurang lebih begitu sih gitu. Jadi dalam rangka persiapan. Kemudian mohon maaf Mbak Faiza, tadi yang terakhir apa pertanyaannya? Itu aja Mas, nggak apa-apa, biar yang lain lah. Itu ya. Saya nggak ini. Ditangguhkan dulu ya Mbak Faiza, nanti kalau nggak ada yang bertanya nanti dijawab. Baik, kalau gitu ada teman-teman sekalian, sahabat kajian dari PCIM Madrid, PCIM Spanyol pada sore hari ini yang mau bertanya. Selamat datang juga kepada yang baru bergabung. Selamat mendengarkan, dan apabila ada pertanyaan berkenaan dengan keagamaan, kemudian perihal-perihal tentang Turki, atau kalau misalnya mau liburan Lebaran ke Turki bisa japri langsung barangkali ke Mas Hafizan. Tapi siap. Untuk saat ini kita temanya tentang berbahagia ala orang Turki untuk Ramadan. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain? Baik, kalau gitu belum ada, Mbak Faiza mungkin sepertinya lanjut ya. Atau gimana Mas Hafizan? Ya, silakan Mbak Faiza dulu. Pertanyaan terakhirnya mungkin. Bentar, tadi saya nyimpen pertanyaan. Bentar. Ya. Saya lebih ke ini sih. Bentar, suara saya double. Oke. Jadi tuh yang masalah antusiasme terhadap event tadi kan udah ada kan ya. Terus saya mikir, apakah emang dari kecil tuh mereka emang sudah dididik untuk kan tadi banyak refugi kan Mas ya. Habis itu tapi kan mostly refuginya kan dari umat Muslim juga mungkin. Nah, apakah emang secara umum mereka itu welcoming untuk sesama Muslim aja, atau secara tidak melihat agamanya? Gitu. Terus yang kedua, apakah emang dari kecil tuh mereka sudah dididik bahwasanya begini loh, kita tuh harus baik terhadap umat manusia gitu. Karena kan kalau kita TPA kan ya udah kan standarnya kita belajar agama ini aja, tapi terkadang terhadap humanity nggak terlalu tinggi. Nah, tapi kan di Turki ini kan kayak seakan-akan pelajar asingnya dikasih tamu aja dikasih beasiswa, habis itu siapapun yang datang itu di-welcome. Apakah emang itu sudah tertanam sejak dini kalau misalnya Mas lihat dari anak-anak kecil di sana, atau gimana Mas? Ya, sejujurnya dibanding orang Indonesia, orang Turki ini jauh di bawah kita dalam hal kealiman. Maksud saya adalah tidak semua orang Turki ini bahkan tahu rukun Islam apa, rukun iman apa, melaksanakan sholat 5 waktu itu belum tentu gitu. Kenapa? Karena efek dari pengaruh kiblat mereka kepada Barat, itu yang pertama. Jadi banyak di antara, seperti yang saya singgung tadi juga di awal, para sesepuh, orang-orang yang udah tua di Turki ini, bapak ibu itu biasanya mereka semangatnya tinggi untuk melaksanakan agama, tetapi pengetahuan mereka rendah gitu. Dan generasi mudanya
itu semangatnya rendah gitu, tapi pengetahuannya udah ada gitu. Jadi kebalik gitu ya. Jadi kalau dibanding kita sebetulnya orang kita tuh lebih alim daripada orang Turki. Maksud saya adalah pengamalan keislaman di sini itu belum semasif di Indonesia, tapi yang membuat saya cukup kagum adalah mereka itu berusaha lambat laun gitu, perlahan-lahan ingin memperbaiki kondisi itu gitu. Jadi mereka ingin bahwa selama sekian puluh tahun mereka terkungkung dalam kegelapan apa namanya tadi itu kegelapan pembatasan kegiatan keberagamaan gitu ya, dalam sekularisme tadi, dan sekarang sudah mulai bebas gitu, kita bisa lihat bejubel orang pakai kerudung sekarang, baik yang muda maupun yang tua. Dulu jangan harap seperti itu, karena dulu diatur oleh undang-undang tidak boleh menutupi apa namanya bagian kepala ini sampai dengan leher gitu. Kalaupun mau, kayak di Ankara dulu itu mahasiswa-mahasiswa yang memang pengen berhijab ya mereka cuma pakai turban aja gitu, lehernya tetap kelihatan gitu, sampai seperti itu. Nah sekarang mereka semangatnya sudah semakin tinggi lagi gitu Mbak Faiza. Jadi apa yang mereka lakukan itu seperti seakan mereka ingin memperbaiki diri, di samping itu juga mereka ingin berbagi gitu. Jadi di saat yang sama mereka ingin berbagi dengan negara-negara yang masih minim kegiatan Islamnya gitu ya, syiarnya itu masih kurang gitu ya, supaya mereka juga sama-sama bangkit gitu ya. Dan apakah yang ditolong hanya umat Islam saja? Kalau dari yang saya lihat tidak gitu. Mereka ramah dengan semua orang, tapi kalau misalkan mereka ketemu dengan kita gitu, mereka kan pasti nebak nih antara muka-muka seperti ini, kalau nggak Thailand ya Malaysia ya Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka sudah tahu Indonesia, ketika mereka sudah mendengar Indonesia, pasti mereka akan yang dibicarakan adalah Islamnya gitu. Akan ditanya bagaimana kabar orang Islam di sana gitu. Bagaimana kondisi keluarga kamu? Mereka sampai tanya begitu, padahal kita nggak kenal gitu ya, cuman ketemu di warung kayak gitu ya. Dan mereka pasti akan bilang bahwa kita adalah saudara gitu ya. Bis Kardashians gitu. Kita adalah saudara gitu. Kita sama saudara gitu. Jadi memang sebagian besar yang lebih di apa istilahnya, bentar saya tutup kamera yang ada di sini, saya pindah ke laptop. Oke, alhamdulillah. Apa namanya, sebagian besar adalah umat Islam yang ditolong, tapi lain daripada itu juga non Muslim pun juga mereka sangat welcome gitu. Contoh dari Ukraina tadi, kemudian ada juga banyak orang-orang Afrika yang negara-negara minoritas gitu ya, mereka juga banyak hidup di sini gitu ya, mereka juga dibantu, bahkan negara-negara Amerika Latin gitu ya. Jadi kalau saya bisa memberi kesaksian, orang-orang Turki ini untuk urusan apa namanya ya, tolong menolong tadi itu yang jempol, tapi kalau keramahan mungkin kalah ya dari kita ya, karena kan kita punya budaya senyum, kita punya budaya apa istilahnya lembut gitu ya, bertutur kata yang lembut. Mereka tidak gitu, karena di sini para pemuda terutama yang cowok itu dia wajib militer gitu ya, itu tegas-tegas gitu ya, badannya gede-gede, terus apa namanya tegap-tegap gitu. Kalau ngomong tuh namanya nggak marah gitu, tapi kelihatannya kayak marah gitu, mirip kayak orang Arab gitu ya. Orang Arab kan kalau misal mereka sedang bercengkrama dengan sesama mereka tuh nadanya tuh tinggi-tinggi gitu ya, kayak marah-marah gitu, padahal enggak gitu. Nah mirip orang Turki juga seperti itu. Nah salah satu faktor juga yang pernah saya diskusikan sama teman saya dan juga saya baca adalah kenapa orang Turki bisa seperti itu, karena mereka jadi kan bangsa Turk ini kan nenek moyang mereka satu rumpun dengan orang-orang Mongol. Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi, mereka satu rumpun bahasa dengan orang Jepang dan Korea gitu. Jadi bahasa Jepang dan bahasa Korea itu mirip kayak gitu. Predikatnya ditaruh di akhir, dan apa namanya fungsi-fungsinya grammar-grammar itu banyak yang mirip gitu ya. Nah, mereka ini hidup di tengah padang rumput, di tengah padang pasir, dan di tengah dataran yang luas. Jadi mereka hidup berpindah, nomaden, atau kita sebut nomaden, kayak orang-orang Mongol itu. Nah, termasuk bangsa Turk ini kan mereka semakin ke barat tersebarnya gitu ya, semakin ke Asia bagian barat, melewati Persia, kemudian Suriah ke atas sana itu. Nah, bangsa Turk ini karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang berpindah-pindah, kalau misalkan mereka nggak saling peduli, ya, kalau mereka nggak saling tolong menolong sesama mereka, mereka sudah habis dimakan serigala, dimakan beruang kali ya, atau diserang sama bangsa-bangsa yang lebih lain yang lebih kuat. Itulah salah satu faktor kenapa bangsa Turk ini sejak nenek moyang mereka tolong menolong atau apa istilahnya, rasa kepedulian dan solidaritas mereka itu tinggi gitu. Itulah yang membuat mereka tahu bahwa susah hidup di
padang pasir, di padang rumput yang luas itu mereka hidup berpindah-pindah, maka mereka harus saling tolong-menolong gitu ya. Sampailah mereka kemudian di bagian barat itu ya, di semenanjung Anatolia, dan mereka hebatnya adalah mereka punya visi untuk selalu apa istilahnya, meluaskan sayap ke barat. Jadi mereka punya prinsip, kami datang dari timur, maka kami harus menguasai barat. Itulah kenapa ketika dinasti Seljuk, ya dinasti awal-awal sebelum Utsmani berdiri itu, mereka punya ibu kota itu mereka taruh di Konya. Gitu. Jadi tempat saya saat ini tinggal itu adalah ibu kota di waktu dinasti Seljuk atau di Kesultanan Seljuk di masa itu. Kenapa di Konya? Karena pada saat itu wilayah kekuasaan mereka yang paling barat itu ada di Konya. Gitu. Mereka belum sampai ke Konstantinopel, mereka belum sampai ke Eropa. Karena mereka punya pikiran itu, kami datang dari timur, maka kami harus taruh visi kami adalah menguasai barat. Gitu. Kemudian mereka ekspansi lebih luas lagi, sampailah ke provinsi dinamakan Bursa. Nah, barulah di Bursa ini berdiri dinasti Utsmani tadi. Jadilah ibu kota pertama. Itu masih di paling barat. Gitu. Kalau kita lihat Bursa ini dekat sama Yunani. Gitu ya. Terus kemudian mereka ekspansi lagi, dibebaskanlah yang namanya Edirne. Nah, Edirne itu lebih barat lagi, sudah berbatasan dengan negara-negara Eropa yang ada di Balkan sana itu, di Bulgaria dan lain sebagainya itu. Sebelum kemudian Konstantinopel berakhir. Nah, pindahlah ibu kota ke Edirne tadi yang paling barat. Nah, setelah Konstantinopel dibebaskan, barulah dijadikanlah Konstantinopel itu sebagai ibu kota dan diganti namanya menjadi Istanbul dengan filosofi tadi itu. Mungkin kalau misalkan Turki ini berhasil ekspansi lebih jauh lagi sampai Eropa, mungkin sampai Prancis kali ya, mungkin ibu kotanya nanti ada di Paris gitu, atau ibu kotanya misal ada di Austria, di Wina gitu, bisa jadi. Tapi Allahu a'lam, qadarullah, kalau kita lihat sejarah lagi saat itu Allah gagalkan ekspansi Utsmani ini di Wina waktu itu, jadi mereka tuh sudah sampai di gerbang Wina. Jadi udah setengah Eropa itu udah di wilayah Utsmani gitu. Tapi qadarullah saat itu belum berhasil, kalah, mereka kemudian semakin terkikis, mundur hingga sampai Perang Dunia I berkecamuk, bubarlah dinasti Utsmani gitu. Jadi itu sedikit yang bisa saya sharing, Mbak Faiza. Kalau ada yang mau didiskusin lagi, boleh dengan senang hati. Luar biasa. Mbak Faiza gimana? Kurasa sangat puas ya dengan jawaban-jawabannya, luar biasa sekali. Dengan detail, kemudian juga merangkum semuanya gitu ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 3:29, artinya kita sudah lewat dari waktu yang ditentukan, tapi dengan semangatnya para peserta kajian, sepertinya kita bolehlah ada pertanyaan lagi mungkin, siap. Sebelum itu nanti kita akan tutup dengan ini ya, persembahan dari Mbak Berta di Makedonia Utara, Insya Allah. Namun ada pertanyaan barangkali ada yang masih ingin bertanya tentang Turki atau bila keagamaan di sana. Jika tidak ada, kita akan tutup. Ya, sedikit tambahan Mas Abi, mohon maaf. Siap, tafadholi. Ya benar, ini yang di kolom room chat ya, ini ada tambahan dari Mas Tanto tadi saya lihat ya. Jadi di Jerman itu ada komunitas Turki. Di sana itu mereka mendirikan perpanjangan tangan dan mohon maaf. Iya, it's okay. Ya, ini saya sebut lagi. Jadi di Jerman, dan gak hanya di Jerman, sebetulnya di Prancis juga ada. Jadi ada perpanjangan tangan dari Direktorat Kementerian Agama Turki ini untuk menghidupkan syiar Islam di sana gitu. Namanya berbeda, saya agak lupa namanya apa, singkatannya pokoknya DITIB, DITIB. Itu buat teman-teman yang ada di Jerman, itu salah satu lembaga yang DITIB, benar Mas Tanto, itu yang didirikan oleh Direktorat Keagamaan Turki untuk syiar Islam di sana. Termasuk di Prancis juga. Nah, saya kurang tahu kalau di Spanyol ada apa enggak, tapi sebagian besar begitu gitu. Itu yang membuat saya kagum dengan Turki itu seperti itu. Jadi mereka jangkauan syiar mereka tuh sudah sampai seluas itu gitu. Kita kalau di Indonesia kan masya Allah sekali, kita urusan internal kita sendiri saja kita kadang masih masih banyak gitu direpotkan dengan urusan
speaker azan di masjid lah, kemudian soal yang furu'iyah yang itu benar-benar menguras tenaga gitu kan. Atau misal dari saudara-saudara kita misal di Saudi atau misal di Qatar dan Kuwait itu mereka juga banyak memberikan sumbangan dan sumbangsih syiar Islam di negara-negara minoritas tadi, tapi sayangnya memang secara tata kelola itu mereka belum semaju Turki gitu ya. Jadi kadang dari negara-negara Arab yang kaya ini mereka hanya memberikan donasi uang gitu ya, misal dikasih berapa ini sumbangan untuk sekian, tapi kemudian tidak dikelola lebih lanjut. Nah, keunggulannya syiar Islamnya Turki ini adalah luar biasa. Mereka selain memberikan donasi, mereka juga mengelola tadi itu gitu. Jadi dirawat sehingga syiar itu semakin berkembang lagi di negara-negara minoritas maupun juga Eropa tadi itu maupun di Amerika sana gitu. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Semoga bisa menambah insight teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalkan tadi selama kita diskusi ada kurangnya ya, terutama kesalahan teknis dia ada noise, kemudian saya tadi keluar masuk juga mohon maaf sekali lagi. Seperti itu Mas Abi. Siap. Ada tambahan juga dari Pak Tanto Lailam di Jerman, Masjid Kol milik Turki di Jerman. Setiap Jumat diperbolehkan azan dengan pengeras suara ya. Masya Allah syiar Islam luar biasa. Sudah diperbolehkan di sana gitu ya. Alhamdulillah. Baik, berarti tiba saatnya kita penutupan, menutup kajian pada sore hari ini, pada sore waktu Spanyol. Nanti dilanjutkan dengan persembahan dari Mbak Berta di Makedonia Utara. Namun sebelum itu untuk menutup kajian pada hari ini agar Allah ridho atas apa yang kita upayakan, mari kita sama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Ilahi Robbi atas segala nikmat yang telah diberikan. Doa kepada orang tua, guru-guru, sanak keluarga, dan handai taulan, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Berdoa, Al-Fatihah. Terakhir, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya, saya selaku moderator kegiatan, mohon maaf atas segala khilafan, dan lanjut kepada Mbak Berta, dan dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol Mbak, semangat, ayo. Sambil sambil kameranya dibuka gitu, biar soalnya mau difoto gitu kan. Oh iya, benar-benar. Ini udah sesi ini ya. Sesi ujung-ujung ini, Bang. Informal gitu, sesi penghujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak jauh tak menghalangi, walau tak bisa injakkan kaki. Mukena Ramadan beredar kembali. Kedatangan Mas Hafizan dari Turki. Asik. Puasanya sudah 8 hari. Setiap hari kualitasnya diperbaiki. Topik renyah sharing siang hari. Ramadan bahagia ala orang Turki. Cakep. Cakep. Kalaulah kita sampai di titik ini, jangan lupa Allah, lupa diri. Selayang pandang Andalusia dan Utsmani. Bangkitkan giroh Islam di dalam diri. Allah Subhanallah. Makasih. Bersahutannya suara azan, menggema kuat menyadarkan diri. Osgeldin ya Sehri Ramazan, menghiasi sudut Turki di masa ini. Keliling kampung bersepeda jengki, mencari sirup marjan juga kurma. Kebiasaan mulia orang Turki, berbuka bersama denganlah cuma-cuma. Kegantengan jomblo Turki, cakep mengancam. Jomblowati bisa klepek-klepek tak tertahan. Makanan Turki aneka macam, aneka roti, berbagai olahan. Mantap. Turki suka sekali makan-makan, seolah-olah tiada kenyangnya. Soal sedekah Turki tak perlu diajarkan, memberi seolah nafas hidupnya. Soal makanan miriplah Indonesia, ada hidangan di tiap acara. Manfaat sedekatnya ke penjuru dunia, membangun masjid di banyak negara. Kalau saya sih tidak ada apa-apanya. Tahunya pantun asal kena. Biaya Turki, beasiswa Turki janganlah ditanya. Penerimanya darilah mana-mana.
Mantap. Mahasiswa belajar dengan semangatnya. Beberapa terlibat kisah asmara. Waduh. Ini perlu diulang nih. Beberapa terlibat kisah asmara. Nah, tersinggung kan. Ketika mereka balik ke negaranya, mengemban misi membangun negara. Islam di Turki pernah dikebiri, Atatürk ambil alih pemerintahan. Republik Turki modern berdiri, runtuhkan masa kekhalifahan. Turki kaya akan nilai seni, rakyatnya sangat suka berbagi. Masa pemerintahan di saat ini, umat Turki makin religi. Makasih. Allah, Allah, Allah. Masya Allah, duta Terima pantun kasih. kita ya, Terima luar kasih, Mbak biasa. Berta. Luar Spontan biasa. loh Ada itu. obat Kak Berta. Oke, ya sesi terakhir potong deh. Mangga, silakan. Foto dulu. Mohon dipersiapkan sebentar, saya cek galeri. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Ibra. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Bentar. One more. One more. Otra, Mas. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Estamos. Terima Terima kasih, Mbak Faiza. kasih Terima ya, kasih. Mas Hafizan, Mbak Berta, Ya. kemudian Mas Terima kasih Anas, kemudian Mas Iqbal, Mbak Faiza, dan semua kerabat kajian. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih Sehat banyak, selalu. Mas Iqbal. Ya. Kita Mohon maaf kalau saya kurang memuaskan nih. sangat memuaskan, Mas. Aduh, bintangnya 10 dari 10.